Ya, masih membahas seputar transparansi pengelolaan asuransi dan masih bersama Bapak Ivan Raharjo. Ya Pak, kalau tadi saya mau membahas mengenai ini kan kasus pernah di Bumi Putra, pernah di sekarang yang baru-baru ini rame adalah kasus di Jiwasraya ya. Sebenarnya ada problem apa sehingga akhirnya dianggap entah itu gagal bayar ataupun kalau sekarang terpaksa bayar itu karena habis-habisan untuk menggunakannya ya. Tadi mungkin salah satunya katanya gap gitu. Nah ini seperti apa model seperti itu? Jadi baik Jiwasraya maupun Bumi Putra itu menghadapi masalah yang disebut asset liability gap atau insolvency. Insolven ya, jadi lebih kalau likuiditas kan jangka pendek, kalau insolven itu jangka panjang ya. Jangka panjang. Yang terjadi baik Bumi Putra maupun Jiwasraya itu asset liability gap. Hanya bedanya kalau Jiwasraya itu sebetulnya pernah mengalami masalah yang jauh lebih besar dari sekarang, yaitu insolvency itu sampai sebesar 7-8 triliun itu bisa diatasi dengan revaluasi. Okay. Ya, jadi revaluasi itu dianggap itu ya. Jadi dia naikkan nilai asetnya itu kemudian ditinjau sesuai dengan harga pasar sehingga aset liability-nya bisa teratasi. Yang kedua, dia di sisi liability-nya dia merubah retain earning atau laba ditahan itu menjadi equity karena dia mengajukan ke BUMN agar dia tidak perlu membayar dividen, maka laba ditahannya itu menjadi equity. Itu bisa teratasi. Tapi berbeda dengan Bumi Putra. Bumi Putra itu sejak kelahirannya itu perusahaan yang tidak punya modal, memang itu mutual. Dia bukan perseroan terbatas, dia bukan BUMN, dia bukan koperasi. Jadi sejak awal dia memang tidak punya modal dasar. Itu Bumi Putra. Nah, itu yang lebih sulit untuk mengatasi Bumi Putra karena dia pemiliknya adalah pemegang polis. Jadi harus mengajak mereka mengajak si pemegang polis. Nah, ya. kemarin OJK melakukan langkah restrukturisasi dengan mengundang investor melalui jadi pemilik-pemilik dari ininya diundang semua gitu ya, pemilik seharusnya polis. Demikian, tapi yang dilakukan oleh OJK kemarin melakukan restrukturisasi dengan mengundang investor dari luar yang kemudian singkat cerita tidak berhasil. Nah, yang juga perlu dicermati sekarang adalah bagi konsumen pemeringkatan asuransi yang sekarang banyak dilakukan oleh media saja tidak cukup. Nah, dia juga jadi nggak bisa cuma media tuh kita anggap dia dapat rating bagus, kita terus pilih dia, itu belum tentu ya? Belum tentu. Karena, jadi harus lihat apa Pak, kalau kita jadi konsumen mau memilih ini asuransi adalah sesuatu yang bagus apa enggak, apa sih ciri-ciri asuransinya gitu? Ya, yang terutama sekali kita harus lihat dari kemampuan dia membayar klaim. Ya. Kemampuan membayar klaim itu bisa lihatnya dari mana? Lihat itu dari pengalaman orang-orang yang pernah menerima santunan gitu ya. Atau juga lembaga konsumen bisa dilihat pengaduan-pengaduan yang masuk ke lembaga konsumen itu kan bisa dilihat asuransi apa saja yang bermasalah gitu kan. Jadi terutama apalagi sekarang udah terbuka ya, namanya sosmed segala macam, jadi kita bisa tahu juga. Nah, itu banyak bisa kita lihat dari media asuransi mana yang paling banyak dikeluhkan untuk soal pembayaran klaim. Jadi rating asuransi atau pemeringkatan itu bukan jaminan karena itu hanya dilihat dari laporan. Hati-hati ya itu hanya dibuat dari laporan keuangan tahunan. Jangankan tahunan, yang laporan yang sudah dibuat bulanan, triwulanan pun nggak pernah disentuh. Tapi kan kadang-kadang kalau kita orang menjual pada kita itu kan seringkali tidak ada data-data historisnya gitu. Seringkali ya dia cuma menghitung aja, nih cara ngitungnya gini, kita akan dapat berapa gitu. Nah itu kan orang sudah tertarik dengan itu saja tanpa melihat yang lain-lain Pak gitu. Nah kita dapetin dari mana tuh tadi data-data yang Bapak bilang kalau kita mesti hati-hati dan melihatnya tuh dari sisi apa saja, dari sisi asuransi tadi. Gimana caranya? Ya, tadi tentu memang kita harus melihat dari kemampuan perusahaan asuransi itu membayar klaim. Kalau itu tidak tersedia ya yang paling mungkin kita bisa andalkan adalah dari informasi neraca publikasi yang ada di koran yang kemudian dirumuskan jadi rating asuransi itu. Tapi itu juga bukan jadi yang utama untuk bisa dijadikan itu ya. Nah, yang perlu diingat oleh para pemegang polis bahwa
produk unit link itu bukan produk perbankan, itu produk asuransi yang tidak dijamin oleh lembaga penjamin LPS, simpanan ya, itu. beda ya. Beda. Kalau yang LPS itu kan hanya deposito atau tabungan di bawah 2 miliar sampai dengan 2 miliar yang dijamin. Tapi kalau asuransi enggak ya? Bukan. Loh, tapi Pak ini kan menyangkut dana masyarakat ya. Kok nggak ada seperti LPS-nya? Gitu? Ya, sebetulnya itu sudah ada diamanatkan oleh undang-undang. Oh, di undang-undangnya ada? Undang-undang 40 2014 tentang perasuransian itu sudah diamanatkan agar dibentuk lembaga penjamin polis. Itu bahkan sudah seharusnya dibuat itu 2 tahun sejak undang-undang, harusnya sudah 2016 yang lalu. Berarti sudah 2 tahun ini ya? Ya, itu belum terbentuk karena masih ada pro kontra di kalangan pembuat undang-undang. Nanti asuransi dibuatkan lembaga penjamin polis, asuransi yang sembrono gitu kan, asal-asalan dia jual, toh nanti ada lembaga penjamin polis gitu. Jadi yang dikhawatirkan moral hazard dari pihak pelaku asuransinya gitu. Tapi kalau pengalaman di luar bagaimana Pak? Di negara-negara lain apakah memang ada semacam LPS-nya atau memang ada? Di beberapa negara, di Malaysia, di Amerika, di Singapura itu ada. Ada ya, jadi memang policy holders protection itu. Jadi asuransi yang kinerjanya jelek ya harus bayar premi mahal. Asuransi yang kinerjanya bagus. Jadi berdasarkan bayar risiko ya. Jadi basisnya adalah risiko ya. Jadi asuransi yang merugi atau kemudian punya track record yang jelek ya dia harus membayar premi mahal. Oh gitu ya. Nah kalau di Indonesia sendiri punya nggak pengalaman akhirnya nggak bisa bayar klaim itu, terus gimana nih di arbitrasenya kan pasti ada pengaduan-pengaduan ya, gitu. Gimana yang udah kejadian? Yang lalu-lalu itu sudah banyak asuransi yang baik dia dicabut izin usahanya maupun dipilotkan oleh OJK. Tapi itu menjadi masalah karena sekalipun dia sudah ditutup, dipilotkan, tapi hak pemegang polis juga belum terbayarkan sampai sekarang, seperti Bakri Life, seperti Bumi AC, seperti itu masih kejadian ya, jadi belum terbayarkan. Belum terbayarkan. Berarti kita harus menunggu apa tuh kalau kayak gitu? Tunggu likuidasi atau memang sudah dilikuidasi tapi aset yang tersisa pun nggak cukup untuk membayar hak jadi itu bagian polis. Resiko dong kalau gitu buat si konsumen. Jadi maka yang mendesak sekarang itu lembaga penjamin polis itu karena itu sudah diamanatkan oleh undang-undang asuransi dan asuransi ini sudah tertinggal dari industri keuangan lain ya. Karena pemerintah atau regulator selama ini hanya mengurus perbankan dan sejak krisis 98 itu yang dibersihkan dari masalah itu hanya perbankan. Bank ya. Asuransi belum pernah ditangani. Ya. Gitu. Nah, tapi kalau kita lihat apakah konsumen-konsumen atau pemegang polis itu sekarang kalau protes jadi gimana dong yang udah kejadian ini? Mereka protes ya nggak ada yang bayarin gitu? Nggak ada. Nggak ada. Yang terjadi bahkan menjadi semakin tidak menentu karena kemudian konsumen itu menggunakan undang-undang perlindungan konsumen sekarang gitu loh. Undang-undang perlindungan konsumen dengan cara mempidanakan asuransi karena dianggap ingkar janji sesuai undang-undang perlindungan konsumen. Jadi udah ranahnya ke ranah pidana jadi. Iya, jadi yang seharusnya tadinya asuransi itu adalah produk perjanjian yang sifatnya perdata, tapi karena demikian geramnya nasabah ini dengan servis dari asuransi, kemudian sekarang mereka menggunakan undang-undang perlindungan konsumen dipidanakan. Itu yang terjadi dengan asuransi Allianz Life itu. Eksekutifnya dipidanakan, dilaporkan ke polisi. Terus akhirnya gimana putusannya ini dengan kasus satu yang terjadi yang Allianz itu? Ya, Allianz Life itu kan waktu itu kan eksekutifnya dilaporkan polisi dan sempat juga ditahan. Tapi terakhir saya nggak tahu perkembangannya seperti apa. Yang terakhir malah kemudian pengacaranya yang membela nasabah ini juga kemudian bermasalah, diadukan balik karena dia manipulasi atau merekayasa bukti-bukti dan sebagainya. Jadi masih terjadi ini ya kalau kita lihat di lapangannya ya. Jadi antara regulasinya dengan pemainnya ini belum satu arah yang sehingga governance dari sisi pelaku ini belum bisa dijamin dong kalau kayak gitu ya. Berarti masih banyak PR pemerintah sebenarnya untuk itu ya. Oke, nanti kita bahas lagi di segmen 4 bagaimana sih sebenarnya seharusnya, kan ini kan udah kejadian, supaya nggak kejadian lagi, karena kalau enggak nanti ke depan perusahaan-perusahaan asuransi ini akan makin ditinggalkan dong gitu lah. Dan apalagi sekarang kan banyak juga asuransi asing kan, ya kan. Sejauh mana seperti itu nanti kita akan bahas. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with IC.